Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wal ulama'il musannifin wa malaikatil muqarrabin khususan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dan semua guru-guru kita wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillah wa humul fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin ya rabbal alamin. Fa idza balagta ardok ghardoka faqawim biha tahta qadamaika. Kemarin dijelaskan bahwa Allah itu menyematkan sifat-sifat, ada sifat-sifat bahaim, ada sifat-sifat asiba, ya, ada sifat-sifat eh, apa kemalaikatan. Sifat-sifat itu disematkan kepada kita bukan untuk menjadi tuan kita, tetapi kitalah yang menjadi tuannya. Agar mereka menjadi kendaraan, menjadi senjata kita untuk menggapai kebahagiaan. Wa idza balagta, dan ketika engkau sampai, wa idza balagta, dan ketika engkau sampai ghurdoka, akan tujuanmu, yaitu kebahagiaan tadi. Faqawim, maka tegaklah. Istiqomahlah, tegaklah. Dia dengan sifat-sifat itu tahta kodamaika, tetap di dalam kekuasaanmu, tetap di dalam langkahmu. Farji, kembalilah ila makani sa'adatika, kepada tempat kebahagiaan. Wadhalika, dan tempat kebahagiaan itu adalah al-makanu, sebuah tempat. Wadhalika al-makanu, dan tempat itu adalah kororu qawasil hadratil ilahiyah, adalah tempat tinggal hadirat Tuhan. Jadi ketika kita ini diberi oleh Allah itu tadi, ya, sifat-sifat semacam itu, lalu kita gunakan sifat itu untuk meraih kebahagiaan, maka pada saat kita bisa meraihnya, kita harus istiqomah di jalan itu. Untuk apa? Untuk kembali kepada asal kebahagiaan kita, di mana asal kebahagiaan kita adalah hadratil ilahiyah, hadirat ketuhanan. Teman-teman bisa maknani hadirat ketuhanan itu alam lahut, ya. Jadi alam lahut, alam di mana dulu kita ditimbali Allah, alastu birabbikum, lalu kita jawab bala, itu alam lahut. Nah, saat itulah itu namanya makan, tempat kebahagiaan kita. Makan nusa saat hatikan, tempat kebahagiaanmu yaitu. Makanya secara sederhana, ya, bahagia itu la ilaha illallah, itu namanya bahagia. Jadi kalau secara teknis itu, yang disebut kebahagiaan itu teknisnya atau riadohnya ya Allah, 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 Allah. Mengucapkan la ilaha illallah untuk kembali kepada hadratil ilahiyah yang dulu asal kita. Jadi kebahagiaan itu ya kuwi. Cuma kan sayangnya kita ini wis rumangsa maca la ilaha illallah itu hanya membaca tapi gak ono rasane. Sebenarnya problematikanya di situ. Ya wis ngerti, kan wis ngerti nek dikandani ngene kan ya ngerti ya. Oh iya ya, berarti dulu itu asal muasal saya itu alam lahut, hadratul ilahiyah. Berarti aku harus menuhankan Allah saja. Tapi ya cuma ngomongan, nggak ada efek psikologis, apalagi efek rohaniah.
Nah, efek psikologis itu yang harus kita bangun ya, harus dibangun, harus kita tumbuhkan dengan cara masuk ke dunia hakikat. Jadi ini saya mau jelaskan itu metode Sufi Healing ya. Ini adik-adik belum pernah dengerin. Kalau yang dari Solo kan sudah sering dengar. Jadi metode Sufi Healing itu syariat, hakikat, makrifat. Itu metode Sufi Healing ya. Jadi Sufi Healing itu apa sih? Tasawuf atau manajemen tasawuf atau Sufi Healing nyebutnya. Sufi Healing atau terapi tasawuf adalah terapi yang berlandaskan Islam iman ihsan, yang bermetode syariat hakikat makrifat, yang objeknya nafas kolbu jasad, yang tujuannya meningkatkan level nafas. Nah, kita mau fokus ke metode. Jadi misalnya metode zikir la ilaha illallah misalnya ya. Zikir kan ucapan nih, syariate ya. Jadi, oh saya mengucapkan zikir la ilaha illallah kan ono zuhirnya. Saya ngucap kan ada suaranya. Nah, suaranya suara jasadiah ini yang ada frekuensi amplitudo ini. Ini namanya syariat, zikir. Nah, tapi nek wong leranen syariat, kalau kita berhenti di syariat, maka ya la ilaha illallah bahkan mungkin bisa diajarkan kepada burung beo. Burung beo kan ya iso la ilaha illallah terus mbak ajari ngono yo. Mungkin akeh sing iso ya, burung-burung apa itu yang bisa niruin ya beo ya. Nah, metodenya yo syariat, kita mengucap la ilaha illallah, yo kudu berhakikat, mbok maknani tenan gitu kan. Nah, mbok maknani ku ngene. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, coba sampai nek ngomong la ilaha illallah terus mbok maknani tidak ada Tuhan selain Allah kalau rasanya ra. Mboten enten. Biasanya ya biasa Pak, mboten niku kan hanya biasa aja hanya nek cara Jawa hanya kembang lambe kan. Oh, enggak ada Tuhan kecuali Allah ya kembang lambe tok. Hanya kembang lambe tapi urung lebu. Belum masuk ke sini, hanya di sini. Hanya pengetahuan tetapi belum menjadi kearifan. Hanya pengetahuan tapi belum jadi hikmah. Hikmah gue ini gini. Ya. Nah, kudu dilatih. Latih masuk ke dunia hakikat. Dunia hakikat aja dibayangke dunia wah kalau alam gaib buat enggak dunia hakikat tuh gini. La ilaha illallah itu syariat ya kata-kata ya. Lalu ono maknane. Nah, cuma makna itu yang makna hakikat itu makna yang menggetarkan hati. Contoh, adik-adik latihannya ini. Jadi kan pas nulis ini ya, kan nulis sampai. Sampean bisa nggak merasa bahwa waktu nulis itu kok iso yo tanganku obah ini. Coba ya, ini namanya latihan. Latihan merasakan la ilaha illallah ya. Sampean kan nulis. Terus sampean bayangin nulis ini tangannya obah. Tangan kok iso obah itu kan karena ototnya bro. Obah kan? Kan ada ototnya di tangan ya. Tanganmu lemes itu. Tanganmu lemes, nggak punya tenaga ya gak iso nulis kan. Nah, berarti kan tangan kan nulis bergerak. Lah mengapa tangan ini nulis? Kan karena kamu punya ingin kan. Punya ingin, terus ingin itu masuk ke otak, otak nyuruh ke sini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lalu siapa yang menggerakkan keinginan itu? Aku misalnya ngono ya, sama jawab ya, saya. Lah terus ngongkon saya itu siapa? Nah, itu. Berarti nanti kamu akan menyadari yang menggerakkan ini tidak ada lain kecuali zat yang menggerakkan saya tadi, yaitu sebutlah dia Tuhan, sebutlah dia Allah, sebutlah dia Gusti. Ya yes, pokoknya nek cara bahasa Arab Allah, al-ilah, Allah itu. Jadi mbok rasake tenan. Jadi saya nggak bisa nulis kecuali atas izinmu ya Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Torekoe ngono, latihannya setiap hari itu gitu. Ya. Jadi pas santai gitu misalnya ya kayak gini aku misalnya ngukur nih. Kok bisa aku ngerasa gatel itu piye? Nah, saya kan ngerti ilmu saraf ya, ilmu neurologi lah saya tahu.
Oh, ini ono gatal ning kene saraf sensorik namanya ya. Saraf apa yang ada di kulit. Lalu saraf ini menyampaikan ke otak. Menyampaikan ke otak, lalu otak menyuruh tangan saya ini untuk ngukur ini. Tapi pertanyaannya, kenapa semua itu bisa berfungsi? Kok iso iki ngerasa iki lho, sing ngongkon sapa? Ya sapa ya sing ngongkon ya? Aku. Aku inilah sing ngongkon aku iki terus sapa? Nah, akhirnya sesuatu yang enggak kita paham. Artinya goibul goib. Makanya Allah itu disebut goibul. Goibnya goib. Itu la ilaha illallah. Ya itu. Berarti aku ki ora iso ngrasakno gatel ini kecuali Allah yang mengizinkan. Berarti la ilaha illallah. Dirasakno. Jadi merasakan toreko itu merasakan hal-hal semacam itu di hayati terus setiap hari latihan nih penghayatan. Penghayatan itu masuk ke dunia hakikat. Nah itu metodenya ya. Syariat, jadi syariat tadi eh, toto lahir ya, tata lahir itu yang mengucap la ilaha illallah terus dihayati, dirasakno tenan. Nah, ketika apa dihayati, dimaknani tenan. Lalu nanti ada rasa tertentu yang nggak bisa dijelaskan. Waktu kita merasakan bahwa kita itu dikendalikan oleh zat yang kita nggak tahu itu, zat yang goibul goib itu, lalu ada getaran tertentu dalam hati kita. Yang getaran ini kadang-kadang nggak bisa terjelaskan. Rasane piye? Nah, itu makrifat. Jadi makrifat itu rasa nih, tapi bukan rasa emosional loh ya. Nek rasa emosional itu seneng, gedeng, benci, kecewa, puas itu rasa psikologis. Tapi nanti ada rasa di mana rasa itu rasa yang nggak bisa dijelaskan dengan rasa psikologis. Ya, nanti kan adik-adik itu belajar neuroscience, nanti ada namanya osilasi 40 Hz. Itu keadaan di mana otak itu sinkron semua levelnya, itu sinkron. Itu orang ketika ngerasa nongwi. Jadi otak itu seperti kesatuan total itu. Itu kalau kita nanti belajar di neuroscience-nya. Spiritual ya, bukunya kayak gini nih, buku-bukunya. The Spiritual Brain. Otaknya ketika orang pikir, ketika orang apa namanya merasakan fenomena spiritual, itu kira-kira otaknya apa yang terjadi di otak. Jadi itu namanya syariat, hakikat, makrifat. Jadi sampai misalnya sholat. Jadi terapi tasawuf itu ya gitu. Yes. Makanya teknik dari terapi tasawuf itu jangan nggak usah mencari di luar tasawuf. Wong sholat itu terapi tasawuf. Mau la ilaha illallah ya terapi tasawuf. Jadi jangan menganggap misalnya hipnoterapi. Ya kan mungkin di setiap kampus TP kan ada hipnoterapi kan mungkin ya. Adik-adik pernah dikenalkan. Tapi jangan bilang itu terapi tasawuf loh ya. Ya pokoknya terapi tasawuf itu ya ritual-ritual yang sudah ada di dalam syariat agama itu semua adalah terapi tasawuf. Nah, cuma kadang-kadang kan orang hanya sampai di level syariatnya saja sehingga terap, efek terapeutik dari ritual tadi tidak bisa efektif karena hanya berhenti di level-level syariat. Sholat hanya sholat tapi kurang dirasakno. Misalnya pas ngucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iku yo mau nenggene tok. Akhirnya yo ora ono rasane, hanya berada di level syariat. Tetapi tidak tembus ke level hakikat. Nah, level hakikat itu tadi ya, memahami makna-makna. Tetapi memahami itu dimasukkan ke dalam, dirasa tenan. Bukan hanya memahami di sini, bukan hanya memahami di otak, tetapi memahami bahkan ke seluruh tubuh kita itu nderek melok ngerasa no. Di seluruh tubuh kita itu ikut merasakan. Maka salah satu latihan yang baik ya, salah satu latihan yang baik
dalam agar adik-adik itu bisa masuk ke dunia hakikat, itu adik-adik itu seneng eh, melihat dan mendengarkan, merasakan secara periferal. Periferal itu sampean tidak ingin mendengar apapun, sampean mau mendengar apapun ya. Ingat, ini bahasanya ya. Sampean mau mendengar apapun, tidak ingin mendengar apapun, tapi mau. Maksudnya gini. Jadi saya ketika ingin mendengarkan secara periferal, periferal itu melatih pasrah. Jadi saya diem aja, saya tutup mata, begini. Lalu apapun yang terdengar silahkan saya dengarkan. Saya nggak fokus misalnya. Nah, nah kalau saya fokus kan denger tintang tintung gitu. Mungkin fokus saya ke sana itu namanya nggak periferal. Saya ingin mendengarkan suara itu kan gitu. Yang disebut periferal itu nggak ingin dengerin apa-apa, tapi mau mendengarkan apapun. Jadi jenengan merem di rumah kabeh aja suaranya. Suara motor, suara kipas angin, suara anak-anak. Nah, itu kita dengarkan semua. Itu namanya periferal. Atau melihat periferal. Kalau melihat periferal itu kan, kalau saya misalnya mau melihat Mas Egar, saya lihat fokus kan, nah, saya lihat fokus. Ini namanya tidak periferal. Tapi saya melihat periferal itu saya begini, tapi saya lihat semua ini. Ada apa? Ini ada Mas Rianto, ada ini tempat tidur, ada Mbak Sri, ada Mbak Wina, ada Mbak Tina, ada Fatih ini. Saya lihat semua ini begini nih. Ada saya. Sehingga kalau saya merem, saya bisa menggambarkan apa yang saya lihat tadi. Coba ya, kalau saya lihat Mas Egar gini, fokus ke dia, maka waktu saya merem, ya saya hanya bisa bayangin dia. Tapi kalau saya melihat secara periferal, saya delok tapi ora koyo delok, nggak fokus ya. Jadi melihatnya periferal, semua saya lihat. Saya waktu merem yo ketok kabeh. Nah, itu melihat periferal. Itu nanti latihan-latihan kayak gitu itu sebenarnya sangat penting ya. Jadi praktikum di dalam eh, orang yang ingin masuk dalam dunia spiritual ya. Karena itu melatih orang untuk menerima realitas. Kalau saya hanya melihat Mas Egar, berarti saya hanya mau melihat dia kan. Saya nggak mau lihat yang lain. Makanya saya fokus. Tetapi kalau saya ingin melatih penerimaan saya mau apapun yang terlihat, saya nggak apa-apa. Terlihat siapapun, saya nggak apa-apa. Saya nggak fokus melihat sesuatu, tetapi saya mau melihat semua hal yang dalam jangkauan mata saya. Nah, itu namanya apa, latihan tadi, latihan masuk ke dunia hakikat. Sehingga nanti adik-adik itu coba ya, adik-adik itu bisa ngerasakno nek ono sikil rak sampean. Sikilmu kerasa rak sampean? Rasa ya. Sampean bisa fokus membayangkan jempolmu, iso rak? Sampean misalnya jempolnya itu sampean iso bayangno jempolmu rak, rasane jempol. Rasane duwe jempol ngono iso rak? Bisa ya. Nah, terus sampean membayangkan kakimu seutuhnya itu sampean rasakno tenan. Rasakno tenan. Sehingga nanti saya itu misalnya saya berdiam diri seperti ini, saya bisa merasakan seluruh permukaan tubuh saya. Itu saya bisa rasakan. Nah, ketika saya itu biasa merasakan begitu, Mbak. Ketika saya nanti mengucapkan la ilaha illallah, lalu saya hayati, tiba-tiba la ilaha illallah itu lalu merayap di dalam sel-sel tubuh saya gini. Saya rasakan di ya, salam. Monggo Mas Ligit. Yang ngaji melok. Jadi waktu saya membaca la ilaha illallah, tiba-tiba ya saya bisa merasakan la ilaha illallah itu di dalam seluruh tubuh saya. Bukan hanya membaca la ilaha illallah terus fokusnya di sini, tapi la ilaha illallah itu diucapkan oleh sel-sel tubuh saya. Itu cara ngerasakno. Atau sampean gini, sampean bisa nggak eh, latihan seperti tadi ya? Misalnya untuk latihan yang pertama yang mungkin lebih gampang, sampean kan punya musik yang disenangi, ya toh. Misalnya ada musik yang
adik-adik sukai misalnya. Lalu dengarkan. Sebenarnya waktu dengerin musik yang adik-adik sukai, itu yang mendengarkan kan bukan hanya telinga sebenarnya. Tangan yo melok asli ini. Buktinya apa? Melok ini ya. Nah, tiba-tiba nek dangdut ya melok. Ya, melok goyang-goyang loh. Yo kabeh, Mas. Makanya itu loh Mas Rianto, wong latihan nari itu sebenarnya melatih itu tadi. Mengapa orang itu disuruh melatih menari dia itu sampai bisa merasakan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi dia bisa ngerasakan. Sebenarnya itu. Maka para seniman itu menjadi pribadi-pribadi yang sensitif. Gampang masuk ke dunia hakikat. Nah, lu sampai saiki ngerasa no misalnya ya. Ini kan saya denger ini misalnya. Denger apa itu? Kipas angin itu. Nah, saya merasakan yang mendengarkan bukan hanya ini. Tapi yang mendengarkan juga sel-sel tubuh saya. Ini ikut dengerin. Sehingga kalau kita latihan seperti itu nanti sampean mau opo-opo, itu sampean gampang menghayati. Gampang menghayati suatu realitas. Gampang menghayati. Jadi kok zikir itu gampang mak deng gitu, gampang la ilaha illallah itu tiba-tiba kamu bisa tercekat gitu. Tercekat itu artinya kamu tiba-tiba bisa merasakan sesuatu luar biasa di dalam tubuhmu. Nah, itu latihannya ngono. Makanya saya itu merancang praktikum TP itu ada 3 jilid itu. Yang paling atas warna putih. Itu kan praktikum sebenarnya. Jadi praktikum itu saja nih anak-anak TP itu sejak semester 2 itu sudah diajak praktikum seperti itu. Merasakan suara kipas angin, mendengarkan suara ini, mendengarkan suara. Sehingga nanti jadi sensitif dia. Mulanya tentang Al-Ghazali, sampai kalau baca ini nanti ya, baca Qimah Usa'adah ini, sebuah stimulus itu akan masuk ke kolbu lewati panca indera, lewati al-hawas ya, lewati panca indera. Maka melatih panca indera ini menjadi latihan penting di dalam perjalanan spiritual. Melatih panca indera itu. Karena panca indera kan alat, harus kita latih ya. Namanya al-hawas, indera-indera di dalam tubuh kita. Mulai latihannya ngono kudu nih. Ya, sehingga anak TP itu semester sudah semester 7 bisa zikir itu rasa duwe rasa tenan zikir itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu langsung merinding ya. Kalau saya itu ya langsung ngadeg gitu. Jadi ketika membaca la ilaha illallah ya langsung merinding. Ya karena latihan. Jadi ada riadohnya. Ya wong dhisik riadohe kan jero guwa deh. Nah, topo jero guwa hanya sepi-sepi uzlah lah kalau bahasa sufinya ya. Tapi sekarang itu dengan kemajuan ilmu ada riadoh-riadoh yang bisa kita lakukan tanpa harus kita melakukan riadoh-riadoh. Riadoh itu ya tergantung situasinya saja ya tidak harus riadoh itu kudu misalnya ada orang seneng riadoh riadohnya poso misalnya ya ya tentu baik gitu. Tetapi juga ada riadoh-riadoh yang tadi jadi sebenarnya riadoh itu yang penting itu melatih kepekaan kolbu kita. Nah, kolbu kita baru peka ketika stimulusnya atau arus informasinya lancar. Arus informasinya berasal dari al-hawas, dari panca indera. Maka lalu kita melatih panca indera. Nah, itu. Makanya praktikumnya itu yang melatih panca indera itu. Nah, sehingga nanti ketika adik-adik itu ngajari orang terapi zikir, adik-adik ya ora ya iso wis iso ngrasakno gitu loh. Jangan sampai adik-adik itu ya melatih orang terapi zikir tetapi adik-adik justru rasa ngrasakno dhewe kan jadi ya mungkin malah pasiennya iso apa tapi sampean dhewe nanti kan nggak mendapatkan manfaat malah. Klienmu bahagia tapi terapisnya ora bahagia. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi metode terapi tasawuf itu tadi ya, metodenya syariat, hakikat, mari. Maka kemarin tuh tak ceritanya kuwi nek sampean maca status klien ini, mbok waca kaya mau syariat tok. Namanya siapa Bu? Sampean itu enggak kan loh, enggak menghubungkan batinmu sama klien. Jadi dalam komunikasi sufistik itu kita merasakan betul bahwa klien adalah hambanya Allah
cucunya, cucu ruhani Rasulullah. Sehingga kamu itu punya koneksi secara batin. Sehingga waktu takon Asmani sinten Bu itu waktu sampean takon ngono itu kamu takon dengan energi sangat positif. Waktu kamu tanya, coba kalau kamu nggak ada rasanya, sampean pernah nggak periksa di rumah sakit atau di puskesmas kan? Dipanggil, nomor 7. Siapa namanya? Cocok sama biar rasanya langsung ya ora di. Nah, ya tuh. Karena nggak kurang rasa. Nah, itu jadinya gue ya waktu meriksa gitu. Coba Bu rasakan apa rasa rongga perutnya Bu, rasanya gimana? Kalau sampean bertanya hanya seperti robot, ya ora ono rasane. Pasienmu tidak bisa apa akan tertular tertular ketidakrasaanmu itu. Tapi nek sampean tanya dengan kesungguhan hati, Bu nyun sewu Bu. Jenengan tarik nafas, jenengan raoske nggih rongga perutnya Ibu. Nah, wonten ada rasa apa Bu menurut jenengan? Oh nggih, rodok mual. Nah, nanti kan dia cerita, nggih mual Ustaz. Oh mual nggih. Mualnya niku banget napa mboten? Kan biasanya ada levelnya kan 0 sampai 10 berapa kan gitu. Tapi nek wong tua 0 sampai 10 bingung deh. Oh, wasianmu wis sepuh 70 tahun. Bu, rasanya apa Bu? Ini rodok perut perut saya niku besesek. Beseseknya 0 sampai 10 itu berapa Bu? Bingung wong tua ya. Ya, memberi level itu nggak usah harus 0 sampai 10. Sampean cukup takon beseseki banget nopo Bu. Besesek banget nopo Bu. Dan itu udah cukup. Mulane sebenarnya gini loh, teori-teori kayak gini itu karena diajari ke sedino itu iso asli nih. Tapi kalau ada adik tidak ada penghayatan, tidak masuk ke dunia hakikat, hanya di dunia kayak mesin ini wow, sampai cuma takon ini hanya hanya bertanya sekedarnya tanya tanpa ada rasa yang ikut, yo, nah, yo tetap nggak efektif terapi kita. Wong sakjane sampean takon ya flowing, pertanyaanmu flowing jadi bisa mengalir gitu. Lalu penuh penghayatan, orang itu sebenarnya waktu mbok takoni itu sudah proses terapi. Jadi itu uniknya. Nah, ini tak balik ben bab ini ya. Wa qararul awami awami ya. Tempat tinggalnya orang awam darojatul jannati adalah surga-surga derajat. Jadi ini deh. Wong iku mben nang akhirat. Iku ana sing mlebu surga. Nah, surga itu ana surga derajat ya. Surga derajat itu surga makwa, surga naim, surga firdaus. Surga makwa itu surga material. Nanti surga naim itu surga psikologis. Nanti ada surga firdaus. Itu surga alam jabarut namanya. Tapi engko iki ana wong ora mlebu surga. Tetapi nanti nek sampean maca Sirul Asror, dia bukan masuk surga tapi masuk al-qurbah. Langsung dia pulang kembali kepada Allah asal muasalnya namanya al-qurbah. Ora surga. Jadi sampean ini kok sholat niatnya golek surga, ben untuk surga tapi gak ketemu Allah sampean. Sampean sholat ning dunia iki sholat ya atau puasa atau apalah, zikir atau apa. Kowe kepengine iku ben biar saya senang nanti di akhirat bahagia, biar masuk surga. Nggak sampean mlebu surga tapi gak ketemu Allah. Jadi sing ketemu Allah iku wong sing ibadah kepingine Allah tok. Mulane sampean pernah denger kan? Robi al Adawiyah iku nek ndonga. Kula niku mlebet neraka nggih mboten napa-napa ya Allah asal jenengan ridho. Tuh, iku wong sing digoleki al qurbah, orang golek swarga. Nah, nek orang-orang yang bahagia sejati tadi, jadi maka nul sa'adatika wadzalikal makanu qararu fawasil hadratil ilahiyah. Jadi tempat tinggal aslinya itu adalah hadirat ketuhanan. Kalau di dalam terminologinya Syaikhul Qadir disebut al-qurbah. Di mana di situ hanya kamu bisa bertemu Allah. Itu al-qurbah.
Tapi nek wong awam iku mben balike nang akhirat iku nang swarga. Jadi ono yang surga Firdaus, ono yang surga Naim, surga Ma'wa. Nah, makanya surga-surga itu bisa diimajinasikan oleh Al-Qur'an kan diimajinasikan oh ada alir mengalir, ada telaga, ada ya kan. Yang surga kan begitu digambarkan seperti itu. Makanya bisa digambarkan secara nikmat-nikmat zahiriyah. Tapi nek al-qurbah nggak terbayang. Makanya ada hadis ketika orang-orang sudah merasa nyaman di surga, lalu Allah dawuh, maukah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini kepada ahli surga? Terus ahli surga nanya, masa ada ya Allah yang lebih lebih apa namanya? Lebih indah dari ini semua? Padahal surga ini sudah begitu indahnya. Ada kata Allah. Apa itu ya Allah? Maka Allah menjawab berjumpa dengan. Ya karena jenengan, ada sampean kepengen surga apa kepengen ketemu Allah. Nah, nek cah TP nek jawabannya swarga ya berarti kurang-kurang TP. Nek cah syariat, cah tarbiyah itu nek cara jawabnya surga rada pantes. Nek cah TP jawabannya wah enggak, saya enggak pengen surga, saya hanya pengen ridhonya Allah. Jadi Robiah Aladawiyah modern ya. Nah, tapi ngono kuwi kan nek ilmu kan gampang tuh masak kadang ngene iso to. Jajal praktek wani ora. Prakteknya gini loh, prakteknya sebenarnya. Praktek kula nderek jenengan ya Allah, sing penting ridhone jenengan. Wis ora usah angel-angel, serahmu mumpet ngono iso ora? Sampeyan berani ndak bilang misalnya, ya Allah serah kula mumpet mboten napa-napa asal jenengan ridho kali kula. Wani ra? Nek urung wani ya berarti urung urung level iku. Urung level jaluk ridhone Allah ya. Ngono ora gelem. Maka ketika di dunia itu nek wong-wong sufi sampean pasti sudah sering mendengar dungane piye? Ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi wa ufawwidu amri ilam. Ya Allah jenengan itu ilahi anta maksudi jenengan tujuan hidupku. Waridoka matlubi yang saya harap itu hanya ridho. Dan itu latihannya ya saiki Mas. Ora mau kata-kata yo gampang aku yo iso. Sampean yo iso kabeh nah. Bar ngaji ngene yo wah gayane yo. Saya hanya mencari ridhomu ya. Jajal zaman terus ngeleh awakmu jadi duitmu rotok rotok tipis ya. Wani ora, ya Allah kula ngeleh mboten napa-napa asal dengan ridho ya Allah. Wani ora. Kita ya ora pate wani Mas. Ya berarti ya siakoni wae wah dereng level kula ya Allah. Nah, ngono ae. Kula tesih wedi ngeleh ya Allah. Berilah saya makan nah, gitu. Mulane donga niku ana level-levelan. Misalnya sampean maca eh donga misalnya. Selawat nariyah misalnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu lho. Sing dijaluk iku wae ra karuan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Terus tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghumamu bi wajhil karim lho. Dungane akeh. Tapi nanti ada doa-doa yang nggak ada doa di situ. Maka dungolah itu level-levelan. Dan kita nanti sampai sebagai terapis jangan memaksa orang seperti doamu. Contoh gini, doa yang nggak ada doa itu misalnya kayak saire Abu Nuwas. Itu kan dungo. Ilahi lastulil firdaus ya Allah wala qawala naril jahim فهب توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Sampai nembok terus ke sampai ngisor itu. Ilahi abdukal ataka mukirram bizunubi wa qataka wa in taghfir fa anta lidzaka alun
Wa in tatrud faman narju siwaka. Iku gak ono kata-kata ya Allah berilah saya. Niku berilah saya material maksudnya gak ono. Anek donga kan kita aja kadang-kadang kan donga sing populer kan Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban ya toh. Nah, sing mbok jaluke kan rizqan halalan thayyiban toh. Wa zaujatan sholihatan ngono ya Mbak. Deloki sing mbok jalukan ngono-ngono iku. Iku level donga dan iku wis apik lho ya. Donga ngono iku wis apik. Cuma levelnya surga derajat. Belum al-qurbah. Nek donga al-qurbah iku ya sampean maca Asmaul Husna tok iku. Asmaul Husna ya. Ya Allah ya Rahman. Nah, itu kan sampai ya sobur. Nah, terus titik orang jaluk apa-apa. Pokoknya kalau saya hanya seneng nyebut namamu ya Allah. Hanya seneng menyebut namanya. Tapi kan saya ini ditambahi dungannya makin ah. Di asma'i kalau husna ighfir lana dzunubana lo wakai pol dungannya akeh ra karuan itu. Jadi nek secara wong makrifat atau orang-orang yang makrifatullah, donga itu sebenarnya hanya memuji kekasih. Nggak ada istilah berilah saya. Enggak. Jadi coro di level-level ya. Ini bukan level salah bener loh ya. Wabeh itu bener. Wong dungane mbek Gusti Allah kan mesti apik. Jadi sampean dongo napa? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Nah, iku donga ngono kuwi ya donga, tapi sampean bisa njaluk secara egoistik kan. Kan masih ada egomu to Mas. Sampean kepengin untuk rezeki akeh. Iku rezeki. Nomor loro donga tapi njaluke iku gak ketok. Kaya duwe isin lho, Mas. Kaya dungane Abu Nawas mau kan isin asline. Arep njaluk ighfir lana dzunubana itu gak wani Dek. Wanine yo ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahil. Wa innaka ghafiruz dzambil azim. Jadi dia hanya orang wani ighfir lana ya, ora isin arep arep njaluk iku isin. Hanya memuji bukankah engkau sang maha pengampun yang sang pengampun dosa-dosa yang besar ya Allah. Itu kowe dhuwur meneh. Levelnya lebih masuk ke dunia hakikat. Engko ono donga sing ora njaluk belas. Ono para wali cuma Allah, 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 Allah. Menurut doa ya Allah, Allah, Allah. Di masalah piye Allah, Allah, Allah. Arab ngomong itu loh, Arab ngomong ya Allah kulo nyuwun rezeki niku rasane iso. Nah, itu nah, perjalanannya itu ke situ sebenarnya ya. Perjalanannya itu sampai kita niku eh, memiliki berjuta rasa ketika berjumpa dengan Allah. Jadi sing digoleki memang bener-bener Allah. No. Ora sugatane. Jadi misalnya Mas Egar atau Mas Ilham datang ke kekasihnya ke rumah. Kira-kira sing mbok pengen niku ketemu Mbak E apa sugatane kan. Nenek sampean wah dolan ah nang gone anu lah Mbak E kaya. Sampean dolan rono, engko ketoke disugati enak-enak saiki dolan. Ketoke ndekne ki anu iki masak-masak. Berarti sampean tuh kepengen dekne apa pengen sugatane? Kan sugatan. Padha karo iku lho sampean dikir la ilaha illallah la ilaha illallah yang kamu ingini ku ben rezekine lancar bentuk bojo soleh solehah. Itu berarti kan sing mbok ingini kan sebenarnya ora Allah to. Ya diakoni ae. Yang nggih ya Allah kula ngaku ngoten mawon. Memang cuma bilang nggih aja tuh. Jadi dalam perjalanan spiritual itu sebenarnya yang paling penting itu hanya pengakuan. Makanya al-i'tiraf itu sebenarnya pintu gerbangnya. I'tiraf itu kan pengakuan. Al-i'tiraf tadi. Ilahi lastulil firdausi nah itu hanya pengakuan aja. Pokoknya yang mbok akoni wis sesuai munggah. Cukup mbok akoni nggih ya Allah kula dereng ngoten. Masalahnya kita ini kan misalnya saya ini kan guru ya. Lalu saya ini karena gengsi ambil adik-adik terus saya berupaya untuk terlihat agar saya ini levelnya wis ngono. Sehingga saya tuh lupa mengakui bahwa saya belum begitu. Anjlok saya. Level rohaniah tuh nanti anjlok. Wis mulane iku bendina wis ngakoni wae sampean ngakoni dosa, gak usah mencari gini. Gak usah biasa mencari kambing hitam. Karena kuncinya perjalanan spiritual itu kuncinya sebenarnya adalah
melihat diri sendiri, tidak mencari kambing hitam. Misalnya contohnya Nabi Yunus, ya yang tak ceritakan kemarin hari, ya. Nabi Yunus itu ketika ada masalah, dungane ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya ngono dungane. Dungane Nabi Ibrahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya itu menzalimi diri saya. Ya ngono. Aten mbok akoni wae, nek nang ngarepe kancamu rada gengsi ra apa-apa lah. Tapi harus ada ruang atau waktu adik-adik itu merasakan rasa-rasa seperti itu. Nggih ya Allah, kula dereng saged ngoten ya Allah. Kula dereng saged ngoten ya. Nah, ini kudu diakoni ae. Nanti dengan pengakuan itu insya Allah Allah akan membuka. Fatah taju maka membutuhkan ila ma'rifati hadhil ma'ani akan memahami makna-makna ini, maksudnya makna-makna tadi ya. Makna-makna yang dijelaskan tadi. Hatta ta'rifah hingga engkau tahu min nafsika tentang dirimu sayaan akan sesuatu kolilan walaupun sedikit. Jadi sidik-sidik itu sampean kudu latihan. Latihan memahami diri. Sidik-sidik itu. Fakuluman maka siapapun lam ya'rif yang tidak memahami hadhil ma'ani akan makna-makna ini ya, makna-makna tentang makrifatul nafs itu ya. Tentang sifat-sifat tadi, tentang bahwa kita ini harus menjadi tuan dari sifat-sifat kita. Kalau kita nggak memahami seperti itu, fanasibuhu, maka bagiannya dia minal kusuri itu hanyalah kulit-kulit belaka. Jadi corong ngaji ya untuk kulit tok orang-orang rasane. Maca la ilaha illallah ya paling untuk snack. Ora untuk hikmah ya sing ngono. Jadi hanya minal kusuri. Li'anal haqqo karena sesungguhnya kebenaran atau hakikat-hakikat. Haqqo itu nek sampean maknani itu kebenaran terdalam ya. Atau hakikat itu namanya hak. Ya kuno ada anhu dari man tadi mahjuban tertutup. Jadi wong ku orang memahami dirinya. Maka dia akan tertutup dari dunia hakikat. Makanya yang kemarin di awal kan kita kok di kan i'lam anna miftaka ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafs. Tak ketahuilah bahwa kunci-kunci mengenal Allah adalah mengenal diri. Jadi sampean kok ora sidik-sidik kok ora latihan cara mengenal diri, maka li'annal haqqo yakunu anhu mahjuban. Maka orang-orang yang tidak mau mengenal dirinya, maka hakikat-hakikat itu akan tertutup. Makanya sampean kalau ilmuwan, tuh ini ilmuwan ya, bedone ilmuwan dengan orang sufi itu begini. Ilmuwan itu mencari kebenaran di luar. Ilmuwan ya. Jadi misalnya saya ini ilmuwan biologi misalnya. Saya mencari kebenaran di dalam dunia sel-sel. Saya lihat sel-sel. Saya mencari kebenaran, wah, mempelajari planet-planet. Tapi kalau orang sufi mencari kebenaran di dalam dirinya. Delok awake dhewe. Itu orang sufi. Maka latihan kita ya. Nah, sampean tuh mau tidak mau kan wis mlebu ning TP wis tasawuf. Sampean kan wis tasawuf. Nah, ini sudah masuk ke sana. Sampean harus jangan hanya berselancar di dunia luar. Ya, jangan hanya berselancar di dunia luar, tapi adik-adik harus mau berselancar di dunia dalam. Berselancar di dunia dalam ya kaya wingi tak omong kayak gitu. Seneng takon mbek awake dhewe nih. Takon-takon dhewe mbok jawab-jawab dhewe. Aku iki asale kon ndi? Mbok takoni atau sampean ngene. Delok kuku iku iso tukul, iki sangkon sapa? Ya sampean hayati betul ngono. Ya sampean iki iso ndelok ngene iki lho. Mene kok iso ono gambar iki lho. Sampean ngene kok merem ngene kok ono gambar kaya kamera HP. Bukan ini lebih kompleks daripada kamera HP. Miliar bermiliar-miliar lebih kompleks daripada ini. Itu sampean menghayati hal-hal semacam itu. Hal-hal kecil semacam itu. Sampean iso kedep ini. Loh, jajal sampean iso kedep sak jam nih jajal rasane piye. Oh, aku dulu punya pasien ora iso kedep 3 dino, Mas. Ada tuh saya punya pasien nggak bisa kedep ini 3 hari. Bayang nanti. Murid saya wah bang untuk ini nih wih nggak bisa kedep 3 hari. Berarti kan raturu tuh murah kedep. Jadi ini kurang iso. Jadi ini tuh terjadi ini apa namanya?
kayak kalau otot di sini itu kram. Jadi nih ini wah, Betul. aku rasa ngene. Iku cara nang dokter paling disuntik itu. Terus gini untuk masker relaksan. Tapi wong dene iku rasane penyakit aneh kan biasanya wah penyakit ini iki senjantet sopo kan biasanya mikire ngono makanya terus nenggo-nenggo. Jadi wong ngerasa kedep. Nah, kamu menghayati kedepmu saja itu. Atau waktu sampean maem kok iso rasane manis. Padahal wong nek loro rasane pahit. Jadi rasa manis itu sebenarnya tempatnya di mana? Yang panganane apa neng kene? Apa loro-lorone atau kadang-kadang hanya di hanya kesadaran. Contohnya gini, ada orang di hipnoterapi misalnya disuruh makan gula tapi di dalam hipnoterapi itu disugesti bahwa ini garam. Dia kan kasinan loh. Dia. Ya, ini misalnya itu loh, itu hipnoterapi sing dolanan itu loh maksudnya ya. Hipnosis bukan hipnoterapi. Hipnosis yang dolanan kayak loh. Sampai dulu uya-kuya, dulu ngono-ngono kuwi. Itu kan sering digitukan kan. Jadi ketika orang disugesti, ya sekarang ibu makan ini ya, ini garam. Wah, asin sekali ibu. Padahal ini ora garam loh, ini gula. Nanti dia merasakan asin betul, buah bergabur terus. Wah, asin ini. Jadi sebenarnya itu rasa asin itu gimana? Nah, itu ya ora perlu dijawab, memang ini bukan untuk dijawab. Itu hanya untuk bahan renungan ya. Gimana sebenarnya rasa asin itu? Apakah hanya di imajinasi kita saja, jangan-jangan ya rasa asin itu? Atau memang ada di dalam zatnya asin? Atau jangan-jangan ada di dalam lidah kita ini rasa asin itu? Atau jangan-jangan hanya di imajinasi kita? Nah ini loh, ini tugas kita untuk merenungi hal-hal kayak gitu. Ya merenungi betapa besarnya keluasan kekuasaan Allah. Nah, nanti sampean kalau membaca ini, sebenarnya nanti kuncinya baca ini itu, baca kimia usahadah. Aku kan harus ngulang-ngulang harus penting itu. Ya. Baca kimia usahadah itu. Sampai sudah saya buat rangkuman, saya buat PowerPoint, saya buat teknik-teknik terapinya. Gitu. Itu kuncinya terapi kimia usahadah itu menyadari keajaiban dirimu sendiri. Mulane kok nang tekniknya ngono. Jadi ma'rifatun nafas sih. Memahami keajaiban yang bisa kita akses. Yaitu keajaiban tubuh kita. Ini mahal, sampean memahami. Nanti belum lagi keajaiban kolbu. Nang ati kok ono nesu, kok iso nesu gitu piye saja. Misalnya aku jiwit Mas Rianto gini, ini orang nesu. Mas Ilham tak jiwit nesu. Sakjane sing buat nesu ku jiwitanku apa nih kan. Kok iki nesu kok kayak ora. Aja. Ya dibayangin keajaiban. Nah, ketika orang nanti memahami keajaiban diri, pertama mengajaibi keajaiban jasad, ya, ajaibul jasad, menghayati keajaiban tubuh. Nah, kalau saya karena memang dulu belajar anatomi fisiologi itu, anatomi saya itu 9 SKS apa apa ya? Fisiologi 12 SKS. Itu saya mempelajari kayak gitu sehingga saya memahami keajaiban diri lebih gampang. Sampai punya nggak imajinasi sel di dalam tubuh itu sel? Kan sampean nggak pernah praktikum sel ya. Saya kan praktikum histologi dulu tuh kuliah. Ya kelihatan betapa ajaibnya sel itu. Sel itu udah ajaib loh. Dia. Jadi membran sel, namanya membran sel. Membran sel itu hebat sekali. Kalau dia ada racun, dia itu nutup. Kalau ada zat gizi, dia buka. Itu semangkon apa sih? Iso, dia kok iso ngerti nek itu racun. Mulanya sampean pernah ketemu atau pernah denger nggak hewan buas di hutan lepas keracunan? Deh? Ya, yang keracunan wong. Hewan itu ora tahu sinau toksologi, ora tahu sinau ilmu racun kok ora ono pitik keracunan ya. Itu dia sinaune kon ndi. Nah, itu loh, itu kan keajaiban-keajaiban. Nah, tubuh kita itu sebenarnya gitu. Sel-sel itu mau masuk membrannya nutup ya. Makanya disebut membran semi permeabel. Semi permeabel itu artinya dia yang masuk hanyalah yang bermanfaat. Kalau yang nggak bermanfaat nggak bisa masuk. Nah, siapa yang memberi kecerdasan itu? Makanya Bruce Lipton, seorang biologis yang sangat populer di dunia ya, membran itu sebenarnya otaknya sel, makanya disebut membrane. Brain, membrane.
Jadi otaknya sel itu di membran. Maka berarti otak kita itu sebenarnya di setiap sel ada kecerdasan. Maka sekarang itu ada kecenderungan pemahaman bahwa kecerdasan bukan hanya di otak, tetapi di dalam setiap sel tubuh kita itu ada kecerdasan. Nah, itu saya melatihnya dengan cara-cara melatih indrawi seperti itu. Jadi misalnya saya nih ngadok ke tangan ini tak rasa no tenan gitu loh. Saya rasakan betul rasa hangatnya. Ini saya rasakan ini. Rasa hangatnya saya rasakan, halus tidaknya saya rasakan gitu. Sampai nih saya rasa kira coba, sampai ngene iki. Tek gini. Rasanya itu neng kene apa neng kene, Mas? Nah, di mana rasanya itu? Neng kene apa neng kene? Nah, ini keunikan ya. Jadi ini ada sel sensorik, ada sel sensorik. Nah, ngene itu jadi sengkroso loro nih harusnya. Tapi kadang-kadang kita ketika begini itu gak iso ngerasakno kalau kecuali kita konsentrasi fokus ini gak iso ngerasakno. Ngerasakno iki, ngerasakno iki. Nah, itu latihannya yang ngono-ngono iku sakjane. Ini latihan namanya al-hawas, melatih panca indera yang kinestetik. Nanti melatih yang auditori pendengaran. Nanti melatih yang visual, melihat. Latihan melihat. Sampai nih sorak delok gitu, misalnya delok bunga mawar, atau sampean seneng apa wis? Misalnya bunga ya. Sampean delok ketika melihat bunga mawar, terus kamu rasakan efek di tubuhmu, ya. Jajal delok. Atau kamu ada orang yang kamu cintai lah, lalu di hadapanmu dia. Saya lihat awal gitu, depan saya. Saya waktu melihat dia, saya akan berusaha agar saya ini sesensitif mungkin untuk merasakan respon tubuh saya itu apa kalau melihat awal itu. Jadi kalau lihat dia, hmm, kadang-kadang kene ini nong geget karena gemes gitu. Nah, ya gemes tapi geget-gegetnya positif. Nah, gemes terus kadang-kadang tangan ini kan ada gerakan ingin ingin memegang. Nah, sampai rasa no, itu latihan sensitivitasnya gitu. Sampai latihannya ngono gitu. Lah wong iki aja itu mulut itu sampai jarang latihan. Sampai nek mam tau mbok rasakno ora. Pokoke kok enak wis ndang warak ngono to. Ora patek mbok rasakno iki krenyes-krenyes, iki asin, iki pahit, iki gurih. Itu kan ora patek mbok rasakno. Sehingga nggak terlatih panca indera. Padahal panca indera itu kalau totalitas, Mas, sampai merasakan sesuatu totalitas, maka sistem saraf akan bekerja optimal. Jadi sampean misalnya maem, mbok rasakno tenan, maem kuwi mbok rasakno tenan. Maka dia akan efek ke tubuh, ke saraf itu akan luar biasa. Sampai memegang orang atau memegang bunga atau pas mandi itu mbok rasake tenan. Ketika air itu menjalar di tubuh kita itu dinginnya atau hangatnya air mbok rasakno tenan itu sebenarnya memiliki efek-efek neuro neurologis yang luar biasa. Latihannya ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.